Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat senang berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saudara, beberapa waktu terakhir ini ramai dibicarakan di media massa, di koran-koran, di televisi, tentang kredit pinjaman online atau kredit pinjol. Hal ini dikabarkan telah meresahkan warga atau nasabah yang merasakan bahwa kredit ini cukup mencekik karena bunga yang sangat tinggi. Kemudian keterlambatan pembayaran juga dikenakan denda. Selain daripada itu, ada ancaman serius lagi bahwa penunggakan pembayaran atau keterlambatan pembayaran itu oleh penyelenggara akan mengekspos hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga nasabah. Keresahan ini kemudian diajukan ke aparat yang berwajib, sehingga mencuatlah ke permukaan tentang permasalahan kredit pinjaman online ini. Kemudian saya lihat data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa ada sekian pinjol yang ternyata legal. Kemudian ratusan lembaga pinjol ini tidak legal. Kemudian muncul lagi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa kredit pinjaman online ini hukumnya haram. Nah, ini bagaimana? Kita perlu mengkaji sedikit tentang masalah ini. Saudara, di dalam Islam, ini kita lihat dari kacamata Islam ya, sebab standar yang paling ideal di dalam sistem ekonomi adalah yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, prinsip-prinsip yang kita peroleh di dalam ajaran agama kita tentang sistem ekonomi ini, yang pertama adalah bahwa di dalam sistem transaksi atau akad itu tidak boleh ada nilai-nilai maisir atau perjudian. Ini tidak boleh ada. Sekarang ini kita lihat di dalam perkembangan sosial kita, dengan majunya teknologi di berbagai bidang, muncullah perjudian-perjudian untuk mencari keuntungan. Walaupun pada mulanya itu merupakan satu permainan atau game yang disebut dengan chip height domino. Ini marak di kalangan anak-anak muda kita yang semula barangkali iseng untuk hiburan, tetapi akhirnya ini merupakan satu tren untuk memperoleh keuntungan yang sifatnya adalah judi. Kemudian lagi di dalam sistem ekonomi Islam, kita dilarang melakukan penipuan baik tentang sistem
yang berlaku maupun tentang objek yang ditransaksikan. Ini di dalam Islam juga dilarang. Kemudian ada lagi larangan di dalam transaksi yang berakibat kepada penzaliman, penganiayaan. Umpamanya tentang disyaratkan di dalam pinjam meminjam ada bunga, dan bunga dipasang terlalu tinggi. Ini juga dilarang di dalam Islam. Banyak lagi saudara, kemudian ada lagi di dalam transaksi tidak boleh ada unsur riba. Ini barangkali fokus pembicaraan kita kali ini dikaitkan dengan transaksi kredit pinjaman online ini. Di dalam Islam, tujuan daripada ekonomi Islam ini adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat ini. Tidak boleh ada unsur saling tekan-menekan, merugikan. Oleh sebab itu di dalam masalah jual beli ini ada digariskan unsur antara minkum. Saling suka, jelas berapa harganya, apa objeknya, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Saudara, di dalam Islam pinjam meminjam, karena ini tadi kan masalah kredit pinjam, tetapi dengan cara online. Pinjam ini di dalam Islam disebut dengan al-qard, yaitu memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain yang memerlukan dengan cara meminjam, tetapi tidak boleh diberi syarat apapun. Umpamanya ketika kembali harus ditambah sekian persen. Ini tidak boleh ada. Karena al-qard ini adalah mutlak, dia bersifat ta'awun, bersifat membantu, saling membantu. Membantu seseorang karena dia tidak mampu, atau membantu seseorang karena dia memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk menyambung hidupnya. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam Islam. Kemudian di dalam pinjaman online ini tadi, yang namanya pinjaman di dalam Islam tidak ada berlebih. Kalau disyaratkan umpamanya saya meminjamkan sebagai kreditur, meminjamkan kepada debitur uang 50 juta rupiah. Kemudian saya syaratkan ada bunga yang harus dikembalikan setiap bulan 15, 20, 25% atau 25% setahun paling tinggi. Kelebihan ini disebut dengan riba. Namanya riba karat. Riba yang muncul karena pinjam meminjam. Ini dilarang keras di dalam Islam. Kalau meminjam memang sifatnya ta'awun. Ta'awun itu saling bantu-membantu. Pinjol, saya melihat di dunia maya, ada beberapa lembaga pinjol yang memang memberikan bunga yang sangat tinggi. Ada 1 bulan sampai 13%. Kemudian ada yang setahun, saya simpulkan dari apa yang saya baca, pinjol ini menyediakan, menargetkan bunga 1 tahunnya itu antara 12 sampai 24%. Ini adalah suatu hal yang sangat tinggi di dalam sistem perbankan. Bank konvensional saja yang masih menjalankan bunga itu tidak sebesar itu dia tetapkan. Ditambah lagi saudara, di dalam sistem pinjol ini ada denda akibat keterlambatan.
kemudian lagi diancam nasabah untuk membuka rahasianya melalui dunia maya. Ini suatu hal yang memang sangat harus mendapat perhatian dari semua kalangan, terutama dari pemerintah. Jadi keharaman pinjol ini yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama, saya sependapat, karena di dalamnya ada unsur riba. Kelebihan pada saat pengembalian itu, ini yang disebut dengan riba. Ribanya adalah riba qarat, karena muncul akibat daripada adanya pinjam meminjam itu tadi. Sebenarnya saudara, kalau mau, lembaga pinjol ini sebenarnya adalah sangat bagus, perlu diapresiasi. Karena mereka ini menyediakan dana untuk membantu sesama bagi mereka yang memerlukan dana di dalam pengembangan usahanya, atau juga mungkin di dalam melepaskan diri daripada kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi masalahnya pinjol ini meletakkan bunga. Nah, ini permasalahan. Sebenarnya kalaulah lembaga-lembaga pinjol, baik dia itu formal atau tidak formal, legal atau tidak legal, terdaftar atau tidak, itu sama saja. Kalau yang namanya pinjam meminjam praktek ada bunga, ini tetap semuanya haram. Semuanya haram. Maupun yang dikatakan OJK itu ada sekian yang legal, tetapi juga masih menggunakan bunga. Nah, ini tetap juga haram hukumnya. Ada satu lembaga di dalam Islam, kalau mau pinjol ini membantu masyarakat, ada sistem di dalam Islam ditawarkan adalah sistem mudharabah. Sistem mudharabah ini seorang kreditur, pemilik modal, memberikan sejumlah modalnya kepada seseorang yang kemudian disebut sebagai pengelola modal, untuk bekerja sama mengolah modal ini tadi adalah si debitur. Kemudian di dalam transaksinya itu disebutkan dari keuntungan berapa persen untuk pemilik modal dan berapa persen untuk orang yang menjalankan usaha melalui modal ini tadi. Sudah jelas. Kemudian nanti juga diatur di dalam transaksi itu, apabila muncul kerugian, kalau dasarnya, saudara, dasarnya itu kalau muncul kerugian, itu ditanggung oleh pemilik modal. Nah, pada waktu itu kan masyarakat ini cenderung jujur, amanah. Tetapi sekarang mungkin oleh karena masyarakat yang diberi amanah untuk menjalankan modal tersebut tidak dapat dipercaya 100%, maka barangkali di dalam satu perjanjian itu dapat disebutkan bahwa apabila timbul kerugian, nanti akan ditanggung secara bersama-sama oleh pemilik modal maupun yang mengelola modal itu sendiri. Di sini tidak ada unsur haramnya, tidak ada unsur penekanan, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur maisir. Tidak ada. Praktek ini adalah halal dan dipraktekkan sejak pada masa Rasulullah SAW sampai dengan sekarang ini. Kita lihat di perbankan syariah itu melaksanakan prinsip ini. Mungkin saudara banyak lagi sistem-sistem yang ditawarkan oleh Islam
yang bisa diterapkan oleh pinjol ini sehingga mereka mampu membantu, dapat membantu masyarakat, tetapi juga mereka terbebas daripada unsur riba, unsur kezaliman, perjudian, dan sebagainya. Sehingga praktek yang mereka lakukan adalah halal. Ini saja barangkali perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengkoreksi lagi tentang bagaimana sebenarnya sistem perekonomian kita ini supaya bisa halal, terlepas dari sifat materialistis, kemudian menekan sesama, dan yang meminjam bukan bertambah miskin, tetapi juga memang terbantu karena ada pinjaman ini tadi. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.